Haleluya, salam kemenangan iman. Puji Tuhan, pada saat ini saya masih bisa ada di tempat ini itu semuanya karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya sampai pada saat ini. Dan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Serasi Samuel Ginting. Kami ini adalah penyembah berhala turun-temurun. Sayalah yang keturunan ketiga. Mulai dari opung saya, sesudah itu orang tua saya, baru ke saya. Kami adalah 9 bersaudara. 7 adalah mempunyai keahlian masing-masing di dalam perdukunan. Saudaraku, pada waktu itu, sebelum orang tua saya meninggal, orang tua saya memberikan kata atau mantra kepada saya dan jampi-jampi berupa barang-barang ataupun diberikan ditanamkan kepada badan saya beberapa binatang-binatang. Gak ada yang kekal, walaupun diberikan kepada saya itu tahan kulit, tahan kebal dan bisa mempengaruhi orang, bahkan mengusir hujan pun bisa saya lakukan pada zaman itu. Tapi semuanya itu sia-sia, saudara. Saya setiap saatnya, saudaraku, bisa menghabiskan duit banyak. Berpoya-poya ke sana ke sini. Jadi habislah sehabis-habisnya, tumpurlah setumpur-tumpurnya. Barulah saya harus meninggalkan kampung. Nggak tahu saya tujuan saya kemana, saudaraku. Tujuan kami itu adalah ke Kalimantan sebenarnya. Tapi karena saya pada waktu itu juga sering merokok, menghisap-hisap ganja, narkoba itu, saudara. Jadi saya tidak akan sadar, maka saya membeli tiket itu ke loket tiket itu. Sebenarnya jurusan kami jurusan Kalimantan, tapi ternyata saya beli tiket itu jurusan Jakarta. Sampailah saya di Soekarno-Hatta, tiba-tiba datanglah telepon saudara saya. Di mana kami ini tengah, katanya. Aku bilang saya lagi di Jakarta. Ternyata dia pun di Bekasi. Jadi dia suruh kami datang, sampai kami di rumahnya itu, kami cari kontrakan pun kami beberapa hari itu nggak dapat kontrakan, nggak bisa kami mengontrak, saudaraku, karena kami tidak mempunyai uang. Bahkan kami ada tidur beberapa bulan di bawah pohon rambutan orang. Saya telepon saudara di kampung, mereka itu nggak ada lagi menjadi teman satu pun. Semuanya nggak bisa saya harapkan, satu orang pun nggak bisa saya harapkan, saudaraku. Sesudah itu, saudaraku, dapatlah, singkat cerita, dapat kamilah rumah itu dibayarkan oleh adik saya itu 1 bulan, saudaraku. Di situ kami makan hanya 1 kali 1 hari. Dengan anak 1, istri saya lagi hamil, makan 1 bungkus. Itulah kami dibagi 3, makan pagi, siang sama sore. Itulah kami makan, saudaraku. Dan di samping itu ada dikasih adik saya itu uang untuk kami, untuk bikin usaha kami. Itulah saya pertama kali jualan teh sisri. Jualan teh sisri yang 500 ini itu, saudara. Lalu datang adik saya ini ke kontrakan kami itu, saudaraku. Dia bercerita bagaimana hebatnya Tuhan itu, bagaimana luar biasanya Tuhan itu bagi mereka. Mereka itu bercerita kepada saya. Dan saya, saudaraku, langsung alergi saya mendengarkan kata bahasa firman Tuhan yang mereka itu katakan kepada saya. Gatal-gatal saya, saudara. Kenapa? Karena banyak yang pengetahuan yang saya masih bawa dari kampung. Ilmu-ilmu apa masih banyak saya bawa. Baik di badan saya, begitu juga di istri saya, di kantong saya, semuanya ditanami oleh pengetahuan gaib. Saudara saya itu tidak jemu-jemu. Datang juga dia beberapa hamba Tuhan yang selalu berkunjungan ke rumah saya. Setiap saat memberikan firman Tuhan kepada saya. Akhir daripada ceritanya itu, saudaraku,
Dibawanya lah saya, katanya, ayo kita ke kafe tengah, katanya. Dibawalah saya ke blok B pada waktu itu. Saya pada waktu itu mabuk juga, saudara. Nggak tahu saya itu bahwa itu gereja. Itulah gereja yang menyelamatkan saya. Itulah gereja yang menyelamatkan saya, saudaraku. Makanya bisa saya ada seperti ada sampai pada saat ini. Begitu luar biasanya, begitu luar hebatnya Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kami. Dan di samping itu, saudaraku, berjalannya waktu, ada baptisan air. Saya mengatakan iya saja. Karena mereka itu juga, saudaraku, sedikit banyaknya sering membawa nasi ke rumah. Kami mengharapkan itu sebenarnya, saudara. Itu yang kami harapkan. Karena kami kelaparan. Susah. Satu hari lagi mau dibaptis, datanglah pemimpin kami itu. Itulah pemimpin KKS kami. Datang dia bercerita dia. Apa yang ada samamu, nakku? Itulah katanya, saudara. Jadi saya mengeluarkan semuanya jampi-jampi itu yang saya bawa dari kampung itu. Bahkan pemberian orang tua saya sendiri, saya keluarkan semuanya bersama dengan sepasang cincin bersama yang dipakai oleh istri saya itu. Itulah harta kami yang bisa lagi kami harapkan di Jakarta ini untuk membantu kami pada waktu itu. Tapi itu pun kata pemimpin kami itu, semuanya harus dibuang, nakku, katanya. Jadi saya menuruti kata perkataannya, karena tidak bisa lagi saya rasa harapkan pengetahuan-pengetahuan itu lagi, karena saya sudah gagal di kampung. Jadi semuanya itu saya serahkan kepada pemimpin kami, kepada hamba Tuhan itu juga. Lalu mereka itu membakarnya semuanya. Hamba-hamba Tuhan membakarnya semua. Sesudah itu barulah besoknya saya dibaptis, saudara. Sesudah dibaptis, ada sesuatu yang di dalam air itu saya lihat. Waktu perjalanan saya menuju baptisan itu, saya lihat seperti kaca beling saya pijai di situ. Tapi sesudah saya dibaptis itu, ademnya bukan main, saudara. Tenangnya perasaanku bukan main sesudah dibaptis itu. Lalu pada malam harinya pulang kami ke rumah, sampai di rumah istirahat. Besok pagi-pagi sudah keluar semua apa yang ada di dalam tubuh saya, apa yang ada di dalam badan saya, termasuk seperti ikan gabus, jarum, semuanya di jari tangan saya ini keluar. Lipan itu keluar dari tubuh saya. Nggak tahu saya dari mana keluarnya. Banyak lagi binatang-binatang yang keluar daripada tubuh saya, saudara, termasuk rambut-rambut. Sesudah itu saya teringat kata orang tua saya, apapun nantinya terjadi, kalau ini keluar kamu harus mati, nggak bisa lagi, nggak, kata orang tua saya. Lalu sesudah itu training dasar saya ikuti. Disitulah saya dalam mengenal Tuhan ini, saudara. Saya di angkatan training dasar 38. Sesudah saya menerima Tuhan ini, baru saya ikut lagi sekolah Institut Alkitab Rema. Sesudah itu tamat saya Institut Alkitab Rema, usaha kami semakin diberkati, ekonomi kami semakin naik. Tapi saudara, sesudah saya tamat, lupa saya. Beberapa kali datang kata kepada saya bahwa saya harus melayani. Maka saya tolak mentah-mentah. Saya tidak mau melayani. Dan akhirnya terjadilah dan diizinkan Tuhan satu penyakit kepada saya yang nggak bisa lagi kata orang, nggak bisa lagi sembuh kata dokter. Semuanya itu ada di dalam tubuh saya, sudah komplikasi, saudara. Kena paru, ginjal sudah kena, kaki sudah bengkak. Periksa ke rumah sakit, saudara, rupanya gulaku pun 650. Berdiri pun gak bisa. Berdiri pun gak bisa sama sekali. Gemetar, goyang dunia ini. Di dalam doa saya itu, Tuhanku, sekali ini aja aku tolong Tuhan. Kalaupun sekali ini aku harus mati gak masalah Tuhan. Yang penting permintaanku sekali ini aja aku harus dikubur di kampungku. Jadi berangkat ke kampung itu disiapkan semua jas-jas saya. Nantinya udah saya bercerita kepada istri
Kalau saya mati nanti, ini jas saya, ini sepatu saya, ini bikin dasi saya mengatakan bikin kuburan saya. Penyakit semakin parah, asal batuk udah keluar darah segar, berdiri pun nggak bisa lagi, ginjal sudah kena, kaki tambah bengkak. Dan 3 hari kemudian sudah saya di kampung itu, di kuburan itu, sore-sore saya merenung di situ. Saya sudah ketakutan. Di dalam saya ketakutan, saya masih ingat Tuhan. Di situ saya ngomong-ngomong, berbicara, berdoa kepada Tuhan, langsung saya dengar suara, saudara. Kalau kau mau hidup, pulang ke Bekasi, layani Tuhan, terima apa yang dari Tuhan yang kau dengar, pelayananmu terima. Kalau kau nggak mau lagi melayani, itulah tempatmu. Ditunjukkanlah ke sebelah kanan saya itu, yang saya tunjukkan tempat penguburan saya itu. Terus sesudah itu saya mengatakan, iya Tuhan, yes Tuhan, aku mau melayanimu. Jadi di situ saya semakin sehat, semakin kuat. Barulah saya kembali ke Bekasi. Jadi di situ saya dikatakan ketemu, langsung saya datang ke Rema itu, dikatakan melayani ke Sukatani. Terpujilah Tuhan, saudaraku. Di samping itu juga semuanya tentunya ada seorang yang selalu mendukung saya di situ, saudara. Yang setia mendampingi dan mendoakan saya sebagai penolong. Dialah salah satunya yang saya kagumi dan terhebat di dalam kehidupan saya, dan memberikan penolong setiap saat kepada saya, dan memberikan juga kuat pendukungan kepada saya. Haleluya, saudaraku. Itulah kesaksian yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Mudah-mudahan menjadi berkat itu kepada saudara. Saya juga bisa, saudara juga pasti bisa semuanya. Saya dari terpuruk dan terpuruk-puruknya dan menjadi bisa, saudara pun bisa seperti itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman.